Halo semuanya, gimana kabarnya? Kali ini saya sudah merekap sebuah film tentang guru dan murid yang saling menghangatkan. Film yang mirip kisah nyata ini berjudul A Teacher 2013. Lalu seperti biasa tanpa berlama-lama, wekdal soho panggenan kaulo sumonggo aken. Berlatarkan di Texas, yang tepatnya di kota Austin, kisah pun diawali dengan terlihatnya seorang wanita yang bernama Diana. Diana adalah seorang guru bahasa Inggris di SMA Westerbrook. Diana dikenal cukup cerdas dan Diana adalah seorang guru yang banyak prestasinya. Jika dibandingkan dengan guru-guru lainnya, maka Diana adalah guru terbaik. Diana pun OTW mengajar. Semua murid laki-laki pun kagum dengan Diana. Karena usianya Diana yang sudah cukup umur, namun Diana masih seperti namanya, yaitu diam-diam mempesona serta terlihat sangat segar dan gurih. So, there are 4 questions. Lainey, if you would pass. Okay. Dalam kelas itu ada seorang murid yang bernama Eric yang nampak menjaga wibawanya di depan teman-temannya. Ia pun bersikap biasa aja pada gurunya tersebut. Can I borrow a book? Malam harinya ternyata kita pun dibuat terkejut, di mana Diana dan Eric sudah saling bertukar nomor. Diana dan Eric akan bertemu sebentar lagi. Temannya Diana pun menanyakan siapa itu Eric. Diana pun mengatakan kalau Eric hanyalah muridnya yang menanyakan soal sekolah saja. Nice. Diana pun keluar dari tempat nongkrongnya. Lalu setelah sampai di lokasi pertemuan dengan Eric, tanpa berlama-lama Diana pun sangat menikmati suasana film pitnya diobrak-abrik oleh Eric. Hello, madam. And I come back like a couple hours. Kemudian esoknya Diana pun mengabari Eric kalau Diana akan pergi ke Houston. Dengan romantisnya Eric pun mengatakan kalau dia pasti akan kangen dengan Diana. Diana yang mendengar itu, seketika ia pun tambah kelepek-kelepek dengan berondong yang satu ini. Call me later. Sesampainya di Houston, Diana pun bertemu dengan mantan suaminya. Kita sebut saja dia Chris. Chris pun mengatakan kalau ibunya kini sudah mulai pikun dan terus menanyakan Diana. Diana yang mendengar itu, entah ada masalah apa hingga Diana dan Chris dulu bercerai. Namun yang pasti Diana pun langsung meninggalkan Chris dengan rasa yang sangat gelisah. You can get that? Sure, you can expense it or something. Singkat cerita, Diana pun sudah kembali. Karena galau dan butuh hiburan, Diana pun kembali kelon dengan Eric. Di situ Diana pun merasakan kehangatan dari Eric yang seorang muridnya sendiri ya. Begitupun juga dengan Eric yang merasa sangat nyaman dengan tante Diana. Really makes me happy. Esok harinya Diana pun diajak bertemu dengan teman-temannya Sofia. Salah seorang pria yang tahu kalau Diana mengajar di SMA, ia pun mengatakan bahwa para laki-laki saat SMA sangat ingin berhubungan. Namun tentu saja mereka tidak bisa berhubungan dengan gurunya di sekolahan. Diana yang mendengar topik pembicaraan tersebut, ia pun hanya pura-pura polos dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Lalu Diana pun lebih memilih pulang ke kos-kosannya. Hey, how much longer do you... Baru sampai di kos-kosan, tiba-tiba Eric menelepon Diana. Eric mengatakan kalau ia sangat kangen dengan tante Diana. Diana yang mendengar itu, seketika lahannya Diana pun auto basah dong ya. I miss you. Di esok harinya, Diana pun dikabari oleh temannya yang sesama guru di sekolahan tersebut. Ia mengabarkan kalau ada siswi yang foto gunungnya tersebar. Awalnya dia cuma pap ke pacarnya, namun setelah lama, akhirnya pacarnya itu menyebarkan pap tersebut. Siswi itu pun kini sangatlah malu, sedangkan Diana yang mendengar itu, ia pun syok karena ia sendiri sudah biasa mengirim papnya untuk Eric.
Diana pun langsung menemui Eric dan langsung meminta Eric untuk menghapus fotonya Diana yang That photo from your phone. Setelah foto itu benar-benar bersih di smartphone-nya Eric, Eric pun ingin menemui Diana nanti malam. Just go with her. Esok harinya Diana dan murid lain pun membahas soal sekolah. Terlihatlah kalau saking rapihnya Diana dan Eric saat main, bahkan di situ tidak ada satupun orang yang menyadari kalau ada sesuatu antara Eric dan Diana. I do not know. If anybody wants to help clean up after this, don't take it. My You know you sister said can't it go was that like long. Lenny, are you gonna invite me, sister? Sepulang sekolah, Diana dan Eric pun langsung melampiaskan anunya. Diana pun seperti saat serabi lempitnya diobrak-abrik oleh Eric. Dunia seakan-akan milik mereka berdua. Di jalan, di hotel, atau dimanapun mereka tetap melakukannya. Bahkan kali ini tiba-tiba Eric di mobil. Sambil menyetir, rudalnya Eric pun di-blow plus job Diana. Sampailah mereka di sebuah rumah di desa terpencil. Rumah itu adalah milik ayahnya Eric yang biasa digunakan untuk transit seakan melihat sawah. Di situ suasananya sangat sepi dan hanya ada mereka berdua di rumah tersebut. Sekolah sedang tidak libur, namun karena Eric dan Diana pengen berduaan cukup lama, mereka pun membolos dan akan tinggal di rumah itu untuk sementara waktu. Hari demi hari kini mereka lewati dan tiap hari mereka pun selalu ngecas atau lebih tepatnya saling menghangatkan. Saat sedang tiba-tiba datanglah karyawan ayahnya Eric. Ia pun akan masuk karena melihat mobilnya Eric. Dengan segera Diana pun panik dan langsung bersembunyi. Oh, hey, James. I didn't know you. Setelah hampir kepergok, Diana pun kini jadi sangat takut karena jika sampai mereka ketahuan, maka Diana akan kehilangan pekerjaan sekaligus kehilangan reputasinya sebagai guru pengajar bahasa Inggris paling disegani di Texas. Diana pun memutuskan kalau untuk sementara waktu, Eric dan Diana harus break berhubungan. My job. Okay, I know. Yeah, how terrible this would be for me if we were found out, do you? Eric menimbang-nimbang keputusannya Diana. Lalu setelah berpikir lama, Eric pun tidak mampu jika berjauhan terlalu lama dengan tante Diana. Eric akan Diana lagi. Namun Diana yang sudah diselimuti rasa takut, ia pun langsung menampar Eric yang dirasa tidak sopan terhadap orang tua. What's the matter with you? Singkat cerita, mereka pun kini sudah pulang ke rumah masing-masing. Diana yang uangnya sudah mulai menipis, ia pun tidak ngekos lagi. Ia pun kini tinggal di rumah teman wanitanya. Hari demi hari Diana lalui tanpa Eric. Diana pun mulai lemes dan kangen dengan berondong tersebut. Diana kini hanya bisa stalking sosial medianya Eric. Di esok harinya Diana pun mengatakan dengan lirih kalau Diana ingin menemui Eric di kantornya. Lalu setelah kelas berakhir, Eric pun datang ke kantornya Diana. Saat Diana sedang mengelus-elus itunya Eric tiba-tiba, I'm sorry, I didn't know you were. Okay. untung saja wanita itu tidak melihat arah tangannya Diana hingga ia pun tak curiga. Wanita itu pun sudah pergi dan kini Eric merasa sudah berbeda. Eric langsung pergi dari hadapannya Diana. Malam harinya, Diana pun mendengar ada seseorang. Diana membuka pintu tersebut dan setelah dibuka, itu adalah Eric. Tanpa berlama-lama mereka berdua pun langsung ngecas lagi.
Seusainya berhubungan, di situ Diana malah merasa menyesal dan merasa kalau hubungan selama ini dengan Eric adalah suatu kesalahan. Seketika Eric yang mendengar itu pun merasa kalau dirinya hanya dijadikan pelampiasannya Diana saja. Diana pun meminta maaf kepada Eric. Maksud Diana bukan demikian Eric. Lalu meskipun Diana sudah berkata kalau dirinya menyesal berhubungan dengan Eric, namun Diana pun terus merayu Eric supaya Eric menetap. Eric pun langsung pergi dari situ dengan rasa kesal kepada tante Diana. Di situ Diana pun mencoba menghentikan Eric. Diana sudah tak peduli lagi kalau kali ini hubungannya diketahui oleh Sofia. Diana langsung menyusul Eric tanpa memperdulikan Sofia. Sesampainya di depan rumahnya Eric, ia pun ngecat Eric dan menyuruhnya untuk keluar. Karena Eric yang tak kunjung membalas chatnya Diana, di situ Diana pun mengetuk kamarnya Eric. Eric keluar kamar. Diana pun menyuruh Eric memaafkan perkataannya Diana dan menyuruh Eric jangan beranggapan kalau Eric adalah pelampiasannya Diana saja, karena Diana memang benar-benar suka kepada Eric. Eric pun tidak berjanji akan hal tersebut. Terlebih lagi Eric akan ke universitas ternama setelah lulus sekolah nanti. Next year, or this, Eric. Lalu di tengah-tengah pembicaraan, ayahnya Eric pun melihat Diana dan Eric, dan ayahnya Eric juga sudah mendengar pembicaraan mereka berdua. Ia pun bertingkah biasa aja dan langsung menyuruh Eric untuk masuk ke dalam rumah. Diana pun pulang ke rumahnya. Lalu di esok harinya di tengah-tengah rasa ngantuknya, Diana pun mencoba menghubungi Eric. Namun setelah lama mencoba, ternyata nomornya Eric sudah tidak aktif lagi. Diana justru mendapatkan pesan dari kepala sekolah yang mengabarkan kalau Diana dipanggil ke sekolah untuk membahas soal Eric. Ayahnya Eric sudah memberitahu pihak sekolah tentang apa yang sudah terjadi dan Eric juga sudah cerita kepada ayahnya. Diana yang mendengar itu, ia pun hanya bisa bertobat. Kita yang mendengar itu, kini kita pun mengetahui kalau Diana pasti akan dipecat jadi guru dan kehilangan semua reputasi baiknya yang selama ini sudah Diana bangun. Begitulah keseluruhan dalam film ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini. Salah satunya, meskipun seorang guru terkenal dengan reputasi baiknya, belum tentu sifat aslinya juga sebaik itu. Banyak kan di Konoha. Seorang guru harusnya mendidik muridnya dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kelon bareng. Aduh, menjadi guru memang adalah suatu tugas yang sangat berat. Udah gajinya kecil, ngurusin tetek bengek dan lain-lain sebagainya. Menjadi guru harus bisa menjaga kehormatan dan sebagai murid jangan lupa untuk menghormati gurunya. Lalu seperti biasa saya Faro Rozi mengucapkan matur thank you wis nonton, see you and love you. I will do, lock me up and keep us a minute talk.